Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Yang terbaik bagi-Mu hanya bagi-Mu Tuhan. Korban pujian syukurku, terimalah persembahanku. Segenap hatiku ku persembahkan kepada-Mu Tuhan. Segenap hidupku ku bawa padamu. Haleluya. Shalom saudara, kita hari ini akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah lubang jarum. Tentu saudara tahu kisah ini, di mana satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, bahkan ada orang banyak di sana, dikatakan bahwa alangkah sulitnya orang kaya untuk masuk kerajaan surga, dan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Nah, kisahnya ada di Matius pasal 19 ayat 24. Demikian firman Tuhan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau gitu siapa yang sanggup? Mana ada kita yang badan sebesar begini harus masuk dalam lubang jarum, saudara. Lubang jarum begitu kecil, gak mungkin, saudara. Ya, apalagi onta, saudara ya. Onta Arab atau onta di Timur Tengah itu kurang lebih bobotnya itu bisa sampai 600 kg, saudara ya. Bisa sampai 600 kg, wow berat sekali. Ya. Dan sebenarnya kalau bicara soal lubang jarum, ini bukan bicara mengenai lubang jarum seperti lubang jarum sebenarnya. Kenapa dikatakan lubang jarum? Kalau saudara pernah lihat jarum yang buat menjahit, yang ujungnya ada lubangnya gitu ya. Nah lubangnya itu nggak bulat saudara ya, dia lubangnya agak panjang pipih. Nah itu sebetulnya di Israel itu ada satu pintu kecil di mana ada pintu gerbang besar. Nah sebelahnya itu ada pintu yang khusus untuk cukup satu orang saja, satu orang laki-laki begitu.
satu orang laki-laki dewasa, dan besarnya cuma segitu. Sehingga kalau seekor unta harus masuk melalui lubang jarum, unta itu harus menggunakan dengkul depannya, dan dia harus menundukkan dirinya. Jadi waktu dia masuk itu sulit, dan harus digeser, ditarik oleh si pemilik unta, untuk si unta itu akhirnya bisa keluar pelan-pelan dari lubang jarum itu. Bayangkan, bobot 600 kg. Tentu ini nggak mudah. Onta itu harus menundukkan kepalanya, menyudutkan badannya. Dan saudara, kalau kita bicara mengenai menundukkan kepala, menyudutkan badan, ini bicara sebetulnya sikap meredakan hati di hadapan Tuhan. Ini sikap berlutut, saudara. Artinya, tidak ada seorang pun yang karena kehebatannya, karena kekayaannya, dia bisa masuk surga cuma gara-gara kaya. Nggak bisa, saudara. Surga nggak bisa di KKN. Oh, saya punya uang 1 triliun. Jadi saya sudah pasti dapat jaminan masuk surga. Sorry, emas dan perak udah nggak berguna di surga, saudara. Maka dari itu dikatakan alangkah sulitnya seorang kaya masuk kerajaan surga seperti unta masuk lubang jarum. Kenapa sulit sekali? Karena banyak kali pada saat itu orang-orang kaya mempertahankan kekayaannya dengan luar biasa sampai akhirnya mereka tidak mau melepaskannya untuk kerajaan surga. Saudara, kita harus ngerti. Orang-orang Yahudi pada saat itu, kebanyakan saudara ya, nggak semua, kebanyakan kalau orang-orang kayanya adalah orang-orang yang pelit, saudara. Maka dari itu, setelah kisah ini muncul, Tuhan Yesus tiba-tiba membawa murid-muridnya ketemu sama Zakheus, yang juga orang kaya, seorang pemungut cukai. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, apa yang dia katakan? Zakheus menyerahkan begitu banyak hartanya untuk dikembalikan bagi orang yang merasa tertipu olehnya, yang diperas olehnya. Dia bagikan itu untuk orang miskin. Artinya dia tidak menyayangkan harta bendanya. Karena dia tahu mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan Kristus dalam hidupnya, itu jauh lebih penting dari semua harta dunia. Tetapi saya lihat hari-hari ini malah terbalik, saudara. Orang-orang rela berbondong-bondong meninggalkan Yesus demi apa? Demi uang, demi kekayaan, demi ketenaran, demi popularitas. Mari saudara, kita kembali. Apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Apakah menjadi kaya? Ternyata orang kaya semakin kaya, firman bilang, sulit masuk dalam kerajaan sorga. Dan kenapa murid-murid kaget pada saat itu? Saya yakin murid-murid mulai diberkati. Kalau murid-murid waktu itu miskin melarat, dia pasti bilang begini, oh ya nggak apa-apa, kan itu untuk orang kaya. Tetapi mereka menjadi kaget dan terkejut, siapa yang bisa masuk? Kenapa? Karena mereka mulai baik ekonominya, kalau begitu kan. Sehingga mereka merasa mereka ada di dalam golongan orang-orang yang kaya, yang sulit masuk kerajaan sorga. Nah saudara, hati-hati. Kalau nanti kita sudah mulai diberkati Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Jangan sampai kita mengumpulkan harta di dunia ini, sampai kita lupa bahwa kita akan satu hari pulang kembali ke sorga. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Kami tahu semuanya daripada Tuhan, dan semuanya harus kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami hanyalah pengelola-pengelola yang Kau percayakan. Kalau hari ini kami diberkati, hari ini kami punya banyak harta, itu semua untuk memperluas kerajaan Allah, memperkaya kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan diri kami semata. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberikan hak untuk menikmati semua hal yang baik yang Tuhan curahkan, limpahkan dalam bumi ini. Tetapi kami selalu akan ingat bahwa semua itu akan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang usaha bisnis, bekerja, ibu rumah tangga, studi, apapun yang mereka akan kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.